Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Alat berat enyahkan material longsor, namun mobil belum bisa melewatinya. Pencuri ditangkap saat menunggu uang hasil penjualan. Ponton menjadi alat transportasi utama untuk penyeberangan warga Sikilang menuju pusat kecamatan Sungai Aur. Sedikit demi sedikit, jalur lalu lintas Simpang 4 di Pasaman Barat menuju Panti di Pasaman bisa dilalui warga. Rabu pagi, Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat mengerahkan sebuah alat berat untuk mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan di daerah Polongan 6, Nagari Talu. Namun karena banyaknya material longsor dan terjadi di beberapa titik, pembukaan akses lalu lintas tak bisa dilakukan dengan cepat. Karena hanya ada satu alat berat yang beroperasi. Karena keterbatasan peralatan, hanya sepeda motor yang bisa melewati jalan bekas longsor itu. Tapi tak selancar sebelumnya. Seringkali pengendara harus menuntun sepeda motornya agar tak terpeleset karena lumpur dan tanah liat masih menempel di jalan tersebut. Bahkan di beberapa titik, sepeda motor harus digotong karena terhalang kayu yang tumbang. Sementara jalan untuk roda 2 sementara masih bisa kita lakukan satu-satu dengan sistem kita angkat, kita bantu bersama-sama mengangkat roda 2. Untuk kendaraan roda 4 saat sekarang ini belum bisa dilewati atau ditempuh karena masih dalam pengerjaan yang dilakukan oleh alat berat. Nah, himbau kepada masyarakat pada saat ini tolong jangan melewati dulu lokasi longsor ini. Berharap sama masyarakat sementara menahan diri jangan melewati lokasi ini. Petugas melakukan pekerjaan secara bertahap, yakni mengenyahkan material longsor satu persatu. Usai satu titik bisa dilewati, maka pekerjaan pindah ke titik berikutnya. Hal itu dilakukan hingga semua material longsor bisa dienyahkan. Kondisi cuaca yang berubah-ubah juga menjadi kendala tersendiri bagi petugas di lapangan untuk mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan. Petugas harus waspada karena dikhawatirkan longsor susulan bisa saja terjadi setiap saat. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah Pasaman Barat sejak Selasa sore, menyebabkan longsor di beberapa titik di Jorong Polongan 6. Akibat longsor ini, jalur lalu lintas dari Simpang 4 Pasaman Barat menuju Panti di Pasaman putus total. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Rabu dini hari, tim SAR gabungan baru berhasil mengevakuasi jasad Yulisman dari timbunan material longsor di Jorong Polongan 6, Nagari Talu, Pasaman Barat. Yulisman merupakan korban satu-satunya yang meninggal dunia akibat tertimbun longsor pada Selasa malam. Mengevakuasi jasad Yulisman bukanlah perkara mudah, karena tukang bangunan ini tertimbun material longsor setinggi 2 meter. Tim SAR dan warga yang mengevakuasinya hanya memakai peralatan sederhana, yakni cangkul dan linggis. Bahkan sebagian besar tim SAR menggunakan tangan untuk mengenyahkan material longsor. Alat berat yang diharapkan tiba di lokasi tak bisa datang dengan cepat, karena ada beberapa titik longsor yang menutup badan jalan, sehingga alat berat harus mengenyahkan material longsor secara bertahap. Upaya tim SAR berhasil dengan baik. Menjelang subuh, jasad Yulisman berhasil dikeluarkan dari timbunan material longsor. Jasad bapak 2 anak ini segera dibawa dengan ambulans menuju rumah duka. Namun perjalanan ambulans tak berlangsung seperti yang diharapkan, karena badan jalan menuju rumah Yulisman tertutup material longsor dan tak bisa dilalui. Berdasarkan kesepakatan tim SAR,
polisi, dan warga setempat. Mereka pun menggotong jenazah Yulisman menuju rumah duka dengan berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Kalau jenazah sudah dievakuasi oleh sama pihak keluarga dan dibantu sama oleh BPBD untuk mengevakuasi dari mobil ambulan langsung dengan barang-barang ambulannya yang dibawa digotong oleh bersama dengan dengan masyarakat, terus dengan BPBD ke rumah duka. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat hujan deras yang mengguyur daerah Pasaman Barat sejak Selasa sore, menyebabkan longsor di beberapa titik di Jorong Polongan 6. Akibat longsor ini, jalur lalu lintas dari Simpang 4 Pasaman Barat menuju Panti di Pasaman putus total. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tanah longsor menutup badan jalan kembali terjadi di Pasaman Barat. Kali ini menutup jalur lalu lintas di daerah Talu. Longsor terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah Pasaman Barat sejak Selasa sore. Setidaknya terdapat 5 titik longsor di sepanjang Jalan Raya Simpang 4 menuju Talu. Longsor terjadi pada Selasa malam. 1 titik longsor terjadi di daerah Polongan 6, sedangkan 1 titik lainnya terjadi di Pasanggiang, Nagari Talu. Kedua daerah itu terdapat 3 titik longsor lainnya. Alhasil, jalan sepanjang lebih dari 7 km tak bisa dilalui sama sekali karena banyaknya material longsor yang menutup badan jalan. Saat longsor itu terjadi, 2 mobil dan puluhan sepeda motor terjebak. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena longsor menutup badan jalan. Begitu juga halnya jika mereka ingin kembali ke Simpang 4, tak juga bisa dilakukan karena dihadang material longsor. Beruntung, polisi dan warga sekitar menyelamatkan pengemudi dan pengendara yang terjebak dengan mengevakuasinya ke tempat yang aman. Sedangkan kendaraan mereka ditinggal di lokasi dan baru dijemput setelah akses jalan bisa dilalui. Menurut Camat Talamau, longsor terjadi sekitar jam 7 malam. Longsor pertama terjadi secara bersamaan di 2 titik, di Polongan 6 dan di Pasanggiang, Nagari Talu. Sedangkan 3 titik lainnya menyusul kemudian. Informasi pertama, ada 2 titik besar longsor. Yang pertama di daerah Polongan 6 atau Lubang Jepang. Di situ ada 1 unit kendaraan minibus yang terkurung, dan informasinya ada beberapa pengendara waktu itu kurang lebih 40-an orang terkurung longsor. Tapi dalam informasi terakhir, beberapa kendaraan roda 2 sudah mulai bisa dievakuasi. Arus lalu lintas baru bisa dibuka secara perlahan pada Rabu pagi setelah petugas mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan sapi memenuhi pasar ternak Sungai Sari pada Rabu pagi. Maklum, hari ini merupakan hari pertama pasar ternak ini beroperasi setelah pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menutupnya selama beberapa minggu untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku yang mewabah di Sumatera Barat. Meski telah beroperasi dan dipenuhi ratusan sapi, transaksi penjualan sapi masih belum normal. Banyak pedagang yang hanya memajang sapi untuk dijual, sedangkan pembeli lebih banyak menahan diri karena khawatir dengan penyakit mulut dan kuku. Proses pasar hari ini menurun, lemah. Cara ekonomi kalau untuk orang masyarakat kampung takut masuk pasar. Kenapa? Ada wabah virus. Sapinya setelah dibawa ke pasar nggak kejual, nanti sampai di rumah ada mengandung wabah penyakit. Walau wabah penyakit mulut dan kuku belum reda, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan untuk membuka operasional pasar ternak Sungai Sari ini karena semakin dekatnya jadwal Hari Raya Idul Adha. Hal ini disebabkan kebiasaan masyarakat di Sumatera Barat yang kerap menyediakan sapi kurban jauh sebelum Hari Raya Idul Adha. Biasanya 3 minggu sebelum Idul Adha,
warga telah menambatkan sapi kurban di masjid dan musalanya masing-masing. Namun semua sapi yang diperdagangkan di Pasar Sungai Sari telah dijamin sehat dan tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemda saat ini adalah penjaminan keamanan pangan, terutama hewan kurban ya, yang sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Jadi kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu menjamin hewan-hewan yang akan dikonsumsi nantinya, yang akan dijadikan hewan kurban itu adalah hewan-hewan yang sehat. Umumnya sapi yang dijual pedagang di Pasar Ternak Sungai Sari pada Rabu pagi adalah sapi kurban. Karena jenis sapi ini harganya lebih tinggi 20% dibanding sapi untuk konsumsi, yakni sekitar 19 hingga 20 juta rupiah per ekor. Tingginya harga sapi untuk hewan kurban ini disebabkan beberapa hal, yakni usia sapi minimal 3 tahun dan bentuknya pun harus sempurna. Sedangkan sapi untuk konsumsi tak memperhatikan usia. Jika sapi sehat dan beratnya lebih dari 50 kg, maka pedagang akan menjualnya dengan harga 16 hingga 18 juta rupiah per ekor. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.